Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Wigabeta Siahaan, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Kebonarum, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Dengan fasilitator Bapak Heni Purwono dan pendamping praktik Ibu Resmiati. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan refleksi dan kesimpulan pada modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro. Berikut adalah garis besar tentang apa yang akan kita pelajari pada video kali ini. Yang pertama, tentang refleksi. Yang kedua, tentang kesimpulan. Yang ketiga, tentang proses pembelajaran. Yang keempat, tentang murid dan pembelajaran. Yang kelima, perubahan pemikiran dan perilaku. Dan yang terakhir, penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya dapatkan. Setelah saya mempelajari refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro, saya mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru. Saya mengetahui tentang potret pendidikan Indonesia pada zaman kolonial, sehingga saya menjadi lebih menghargai pendidikan yang ada saat ini. Selain itu, saya juga menjadi mengetahui betapa berjasanya Ki Hajar Dewantoro dalam perjuangan pendidikan Indonesia, hingga beliau mendapat gelar Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Selain pengetahuan, saya juga mendapatkan pengalaman yang sangat berharga, yaitu dapat merasakan semangat Ki Hajar Dewantoro dalam mewujudkan kemerdekaan belajar. Sebuah cita-cita yang telah ada sejak tahun 1920 dan disampaikan dengan sangat baik pada sidang Senat di UGM pada tahun 1956. Kini, setelah lebih dari 1 abad, pendidikan Indonesia kembali bertransformasi untuk mewujudkan cita-cita luhur Ki Hajar Dewantoro tersebut. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan adalah tuntunan, mendidik adalah menuntun, dan pendidik adalah penuntun. Sebuah untaian kata yang dapat saya ungkapkan ketika saya mulai mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro, beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional Indonesia yang telah saya kenal sejak saya menjadi seorang siswa. Beruntung pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk kembali mengenal beliau. Dalam ilmu pendidikan, kita mengenal adanya teori konvergensi, yaitu hubungan tarik-menarik antara garis dasar dan garis keadaan, hingga pada akhirnya menyatu. Dasar adalah keadaan jiwa asli yang belum dipengaruhi berbagai hal di luar diri manusia. Sedangkan keadaan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang ditemui manusia sepanjang perjalanan hidupnya. Teori tersebut menjadi salah satu dasar filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada diri manusia, agar dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, sebagai individu maupun masyarakat. Dalam menjalani kehidupan, kita tidak bisa lepas dari semboyan pendidikan yang dituliskan Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Semboyan tersebut masing-masing memiliki arti sebagai berikut. Di depan memberikan contoh atau teladan, di tengah memberikan ide atau gagasan, dan bisa membangun kehendak atau niat.
di belakang memberikan dorongan. Sebuah semboyan yang sangat bermakna dalam perjalanan hidup saya, baik saat menjadi siswa maupun saat menjadi guru. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro merupakan hal yang harus terus bergerak dan berubah menurut tuntutan zaman. Ketika kita membahas tentang pendidikan, kita tidak bisa terlepas dari kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Setiap kebudayaan memiliki identitas masing-masing yang tidak dapat disamakan. Peran pendidikan adalah untuk menguatkan identitas tersebut. Hingga saat ini, pemikiran Ki Hajar Dewantoro masih sangat relevan digunakan dalam dunia pendidikan. Dalam transformasi pendidikan, kita mengenal 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantoro, yaitu yang pertama, kodrat keadaan, yang kedua, prinsip perubahan atau asas trikon, dan yang terakhir, tentang pentingnya perubahan. Perubahan yang diharapkan dalam pendidikan adalah adanya perubahan dalam budi pekerti, di antaranya olah cipta, yang berarti menajamkan pikiran, olah rasa, yang artinya menghaluskan perasaan, olah karsa yang artinya memperkuat kemauan, dan olahraga yang artinya menyehatkan raga. Kesempurnaan budi pekerti atau kemampuan mengolah cipta, rasa, karsa, dan tenaga akan membawa manusia kepada keseimbangan berpikir dan kebijaksanaan. Proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Setelah saya mempelajari refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro, saya memiliki gambaran tentang proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu sebagai berikut. Proses pembelajaran berdasarkan pada teori konvergensi yang memandang bahwa setiap peserta didik sejak lahir telah memiliki kodrat atau jalannya masing-masing. Sehingga kita tidak bisa menyamaratakan kemampuan, dan maka dari itu, pendekatan pembelajaran yang sebaiknya digunakan adalah pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi diharapkan mampu memfasilitasi kodrat yang dimiliki setiap peserta didik, sehingga pendidik mampu menentukan masing-masing kodrat dan tujuan pendidikan dapat tercapai. Peserta didik dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, dan Indonesia mampu menjadi bangsa yang merdeka dalam belajar. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan Ki Hajar Dewantoro pada tahun 1956 di sidang Senat UGM. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pada garis-garis bangsanya dan ditujukan untuk keperluan kehidupan yang dapat mengangkat derajat negarawi dan rakyat. Beberapa hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Pada bagian pembelajaran berfokus pada guru atau teacher center. Pembelajaran menggunakan tata tertib yang dibuat oleh guru, dan pembelajaran berfokus pada aspek kognitif atau pengetahuan. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa guru memiliki tugas sebagai pemberi ilmu dan membentuk peserta didik sesuai harapan guru. Guru dianggap biasa ketika melabeli peserta didik dengan label gagal.
ketika mereka tidak tuntas KKM. Dalam materi pembelajaran, saya percaya bahwa pembelajaran dalam silabus harus diselesaikan. Materi pembelajaran belum disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Terakhir, setelah materi pembelajaran selesai, tidak ada refleksi dalam pembelajaran. Setelah saya mempelajari modul 1.1, ada beberapa perubahan yang saya yakini. Yang pertama, dari segi pembelajaran. Pembelajaran berfokus pada peserta didik atau student center. Kemudian, pembelajaran menggunakan kesepakatan pembelajaran yang dibuat bersama. Dan yang terakhir, pembelajaran berfokus pada aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Saya juga memiliki pemikiran yang berubah tentang bagaimana cara memandang guru. Yang pertama, guru bertugas sebagai fasilitator pembelajaran. Yang kedua, guru menuntun potensi yang dimiliki peserta didik. Dan yang terakhir, guru memfasilitasi peserta didik sesuai kemampuan dan gaya belajarnya. Saya juga memiliki pemikiran yang berbeda tentang materi. Materi pembelajaran disusun oleh guru sesuai kondisi kelas atau sekolah. Materi pembelajaran menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan setelah materi pembelajaran selesai, diadakan refleksi. Berikut beberapa hal yang dapat segera saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya akan mengusahakan pembelajaran yang berfokus pada peserta didik atau student center. Pembelajaran diawali dengan pembuatan kesepakatan pembelajaran yang dibuat bersama. Saya juga akan menyampaikan kepada peserta didik bahwa apa yang akan kita pelajari tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, namun juga aspek afektif dan psikomotorik. Yang kedua, saya akan meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola pembelajaran, sehingga dapat menjadi fasilitator pembelajaran yang baik. Saya juga akan melaksanakan asesmen formatif awal untuk mengetahui kemauan dan kemampuan peserta didik, sehingga saya bisa menuntun peserta didik sesuai potensi yang mereka miliki. Pada akhir pembelajaran, saya secara berkala akan mengadakan refleksi bersama peserta didik. Terakhir, saya akan secara berkala melakukan refleksi dan evaluasi terhadap pembelajaran yang saya lakukan bersama rekan sejawat. Selanjutnya, saya akan menyusun materi pembelajaran yang sesuai kondisi kelas atau sekolah dan hasil evaluasi. Materi pembelajaran yang disusun akan menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman di sekolah tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang refleksi dan kesimpulan modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.